Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan melakukan presentasi dengan materi dari Tyler. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fauzan Azmi. Ya, dari samping saya ada siapa? Saya Nura Kusari. Samping saya. Dan saya menggunakan data Bandi. Saya terakhir Warna Rizal Balasari yang saat ini tidak hadir. Namun kalau juga tidak hadir. Kita langsung saja ya. Ya, langsung aja. Sebelumnya apa itu Deret Tyler ya? Deret Tyler itu dalam metode numerik. Deret Tyler digunakan untuk mendekati fungsi yang kompleks dengan bentuk lebih sederhana melalui nilai fungsi dan komponennya di sekitar titik tertentu. Pendekatan ini penting dalam berbagai aplikasi teknik seperti simulasi, komputasi numerik, dan optimasi, serta membantu memahami galat akibat pemotongan dalam deret. Next akan dijelaskan oleh Paris. Jadi konsep dasar Tyler sendiri yaitu dari Tyler itu pendekatan fungsi dalam bentuk perubahan tak tinggal dari turunan-turunan fungsi di sekitar suatu titik tertentu, biasanya disebut titik pusat x0. Jadi kita bisa mendekati dalam bentuk fungsi fx dengan polinomial yang menggunakan informasi dari nilai fungsi dan turunannya di x0. Nah, apa saja sih syarat dari Tyler itu? Yang pertama, fungsi f harus memiliki turunan sehingga order ke n atau tergantung seberapa akurat pendekatan yang diinginkan. Syarat yang kedua, titik pusat x0 itu merupakan titik referensi di sekitar yang dimana fungsi akan didekati. Yang ketiga, pendekatan ini hanya akurat jika nilai x dekat dengan x0. Yang keempat, semua turunan fungsi f hingga order yang diinginkan harus terdefinisi dan kontinu dalam selang A. Nah, ini merupakan bentuk umum dari Tyler dengan pergeseran H, yang dimana fx sama dengan fx0 itu merupakan order ke 0 ditambah dalam kurung x min x0 tutup kurung per 1 vektorial. Nah, untuk f aksen itu merupakan order ke 1 dan yang selanjutnya plus 2 dan seterusnya sampai ke x. Nah, jika dengan pergeseran H sama dengan x dikurangi x0, artinya kita menggeser titik pusat x0 sejauh h untuk menuju titik x. Dengan kata lain, x sama dengan x0 ditambah h, sehingga kita diilustrasikan dalam bentuk umum dari Tyler menjadi x sama dengan f order ke 0 ditambah h per 1 faktorial dan seterusnya hingga order ke n. Karena h sama dengan x min x0, kita ganti semua jadi dalam kurung x min x0 dengan h. Oke, untuk selanjutnya yaitu Deret Tyler dengan pergeseran H. Jadi di sini ada grafik yang di sebelahnya ada penjelasannya, yaitu untuk sumbu x itu merupakan nilai variabel x, sedangkan untuk sumbu vertikal yang menunjukkan nilai fungsi dari fx. Nah, yang kedua itu untuk titik x 0 sama dengan 0 dan x 0 1 sama dengan 1 itu grafik menunjukkan bahwa sedang menuju nilai fungsi di titik x1, tetapi menggunakan informasi turunan dari titik pusat x0 sama dengan 0. Untuk pergeseran yaitu h sama dengan x kurangi x0, karena x-nya x1 sama dengan 1 dan x0 sama dengan 0, maka pergeseran hanya yaitu 1. Untuk Deret Tyler dinamakan dengan fx sama dengan x fungsi dari 0 atau 0 ditambah dengan x min x0 itu bisa diganti dengan h per 1 faktorial dengan order 1 dan seterusnya. Untuk penjelasan berikutnya, kita akan merujuk ke pendekatannya. Untuk yang pertama yaitu zero order. Jadi order 0 itu adalah order yang lurus karena dia masih belum memperoleh fungsi yang lainnya atau x sama dengan 0. Untuk order pertama atau first order itu kita menggunakan sampai order 1 sampai f1x menggunakan 1 faktorial. Jadi pendekatannya itu lebih ke sedikit contoh ini. Untuk yang kedua yaitu second order atau order kedua, dia memakai sampai ke sumbu 2 atau order
sisa-sisanya. Lalu penyebab dari galan pemotongan itu deret Taylor itu terdiri dari jumlah yang tak hingga, sehingga perlu dipotong hanya sampai suku yang ketemu saja. Lalu selanjutnya suku yang tidak dihitung disebut suku sisa atau remainder term yang menyebabkan hasil pendekatan tidak sepenuhnya akurat. Nah, apabila penderetan dilakukan di sekitar X sama dengan 0, maka disebut dengan deret Maclaurin dan didefinisikan sebagai fx sama dengan eksponensial x, di mana x 0 sama dengan 0. Dengan penyelesaian seperti ini, yaitu fx sama dengan ex, e pangkat x sama dengan e pangkat 0, order 1 sampai sekian-sekian, di mana eksponensial x sama dengan fn dalam kurung 0 per n faktorial, dengan fn 0 turunan ke n dari fx di titik x sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh soal dari deret Taylor, yaitu tentukan pemuaian deret Taylor untuk fungsi fx sama dengan cos x yang berpusat di x0. Dengan fungsi fx sama dengan cos x, dengan menggunakan rumus deret Taylor kita dapatkan fx sama dengan fa ditambah f aksen a, itu merupakan order pertama. Lalu yang order kedua adalah f aksen yang ketinggian 2, selanjutnya. Terus kita temukan untuk order 0 yaitu fx sama dengan cos x. Lalu order pertama yaitu titik tanda petik pertama yaitu f aksen x, kalau sama dengan min sin x. Lalu yang selanjutnya order kedua yaitu min cos x. Lalu yang order ketiga yaitu sin x. Dengan rumus dari Taylor kita dapatkan hasil yaitu cos x sama dengan 1 min x2 per 2 faktorial plus x4 per 4 faktorial. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Deret Taylor adalah representasi fungsi dalam bentuk deret tak hingga yang dibangun dari turunan-turunan fungsi tersebut pada suatu titik tertentu. Deret ini memungkinkan kita untuk mendekati atau menghampiri nilai suatu fungsi yang rumit dengan fungsi polinomial yang lebih sederhana. Kemudian deret ini sangat berguna dalam matematika, fisika, dan rekayasa untuk pendekatan numerik, analisis fungsi, serta pemecahan persamaan diferensial. Ketika titik A sama dengan 0A sama dengan 0, deret ini dikenal sebagai deret Maclaurin. Deret Taylor hanya berlaku jika fungsi yang dimaksud cukup halus atau terdiferensialkan tak hingga kali dan konvergen pada interval tertentu. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Mas. Tadi kan di bentuk umumnya deret Taylor ada kayak ordinal ya. Bisa dijelaskan nggak ordinal itu apa? Ya, bentuk umum. Yang ini ya, zero order ini. Ya. Zero. Nah, sebenarnya apa sih itu pendekatan ordinal atau zero order dalam deret Taylor? Nah, pendekatan ordinal atau zero order ini merupakan bentuk pendekatan fungsi yang hanya menggunakan nilai fungsi di titik pusat x0, hanya memakai f dalam kurung x0 tanpa mempertimbangkan turunan-turunannya. Di mana rumusnya itu ya ini fx sama dengan fx0, kita ambil sini aja. Nah, dengan kata lain kita menganggap nilai fungsi ini tetap konstan saat x bergeser dari x0 sejauh h tanpa adanya perubahan. Tidak mungkin apakah ada feedback? Cukup. Kira-kira adakah yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke, mungkin sudah cukup lengkap dan jelas ya. Karena waktu kita tidak banyak, kebetulan ada jadwal di kelas lain. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.